Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris Biologi. Di sini kami, kelompok 13, akan menjelaskan tentang abiotik dan biotik dengan mata kuliah Biologi Dasar dan dosen pengampu Ibu Wardatus Sholihah. Pendahuluan. Lingkungan hidup adalah suatu sistem kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. A. Komponen biotik. Komponen dalam alam semesta yang hidup di dalamnya termasuk makhluk hidup seperti berbagai jenis tumbuhan, manusia, hewan, dan juga mikroorganisme. B. Komponen abiotik. Komponen dalam alam semesta yang terdiri dari benda-benda tak hidup seperti air, udara, tanah, suhu, kelembapan, dan bebatuan. Gejala alam dapat berupa A. Gejala kejadian, merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam seperti terjadinya hujan, kebakaran, kelahiran, metamorfosis, pernapasan, dan lain-lain. B. Gejala kebendaan, menunjukkan benda-benda yang ada di alam seperti tanah, besi, burung, siput, pohon mangga, kapur, dan sebagainya. Gejala alam biotik. Gejala alam biotik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan makhluk hidup, misalnya metamorfosis, serangga, fotosintesis, penyerbukan, pertumbuhan makhluk hidup, dan lain-lain. Gejala alam biotik hanya dimiliki atau dapat dilakukan oleh makhluk hidup, sehingga merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Contoh, gejala alam biotik antara lain sebagai berikut. A. Tumbuh dan berkembang. B. Gerak. C. Bernafas. D. Bertambah banyak karena mampu berkembang biak. E. Peka terhadap rangsang. Tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup menunjukkan gejala pertumbuhan dan perkembangan. Contoh, biji jagung yang kamu samaikan di tempat yang sesuai akan berkecambah. Lalu, seiring dengan waktu akan tumbuh menjadi besar dan berkembang, membentuk daun, akar, bunga, dan menghasilkan buah. Komponen unik untuk tumbuh dan berkembang hanya dimiliki oleh objek biotik makhluk hidup saja. Gerak. Semua makhluk hidup menunjukkan kemampuan untuk bergerak. Kebanyakan hewan mampu bergerak dengan aktif. Meskipun kemampuan gerak merupakan ciri khas objek biotik, beberapa objek abiotik juga menunjukkan kemampuan gerak seperti angin bergerak karena adanya perbedaan tekanan, air bergerak karena adanya perbedaan ketinggian. Bernafas. Semua makhluk hidup menunjukkan gejala bernafas, yaitu mengambil oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida. Oksigen diperlukan untuk membakar zat makanan agar diperoleh energi. Dengan energi ini, makhluk hidup dapat tumbuh, berkembang, dan melakukan aktivitasnya. Bertambah banyak karena mampu berkembang biak. Makhluk hidup mampu untuk berkembang biak. Sepasang burung seperti jika kamu pelihara dengan baik, setelah beberapa tahun akan berkembang biak, bertelur lalu menetas sehingga jumlahnya bertambah banyak. Berbeda dengan buku dan pensil yang kamu miliki. Dari tahun ke tahun tidak akan berkembang biak meskipun kamu merawatnya dengan baik. Peka terhadap rangsang. Gejala lain yang dimiliki oleh makhluk hidup adalah peka terhadap rangsang. Rangsangan dapat berasal dari dalam tubuh maupun luar tubuh. Manusia dan hewan mengenali adanya rangsangan melalui indera. Manusia memiliki 5 indera yang masing-masing peka terhadap jenis rangsangan tertentu. Gejala alam abiotik. Gejala alam abiotik berkaitan dengan sifat fisik di kimia di luar makhluk hidup. Contohnya hujan, pelapukan, erosi, ledakan, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. Nah, dalam penjelasan yang akan saya presentasikan, ada 5 poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu gerak. Gerak. Semua makhluk hidup menunjukkan kemampuan untuk bergerak. Kebanyakan hewan mampu bergerak dengan aktif meskipun kemampuan gerak merupakan ciri khas objek biotik.
Beberapa objek abiotik juga menunjukkan kemampuan gerak. Nah, seperti angin. Angin bergerak karena adanya perbedaan tekanan. Yang kedua, seperti air. Air bergerak karena adanya perbedaan ketinggian. Yang kedua yaitu bernafas. Nah, semua makhluk hidup menunjukkan gejala bernafas, yaitu mengambil oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida. Oksigen diperlukan untuk membakar zat makanan agar diperoleh energi. Nah, dengan energi ini, makhluk hidup dapat tumbuh, bergerak dengan melakukan aktivitasnya. Jadi, bernafas diperlukan dengan mengambil oksigen dari udara, juga melepaskan karbon dioksida. Poin yang ketiga yaitu bertambah banyak karena mampu berkembang biak. Makhluk hidup mampu untuk berkembang biak. Semisal, sepasang burung merpati jika kamu pelihara dengan baik, setelah beberapa tahun akan berkembang biak. Dimulai dari bertelur, lalu menetes sehingga jumlahnya bertambah banyak. Berbeda dengan buku dan pensil. Dari tahun ke tahun, tidak akan berkembang biak meskipun Anda merawatnya dengan baik. Karena buku dengan pensil benda mati, bukan merupakan makhluk. Poin yang keempat yaitu peka terhadap rangsangan. Gejala lain yang dimiliki oleh hidup adalah peka terhadap rangsangan. Rangsangan dapat berasal dari dalam tubuh maupun luar tubuh. Hanya saja manusia dan hewan mengenalinya adanya rangsangan melalui indera. Manusia memiliki 5 yang masing-masing peka terhadap rangsangan tertentu. Poin yang terakhir yaitu gejala alam biotik. Gejala alam biotik berkaitan dengan sifat fisika dan kimia di luar makhluk hidup. Seperti contoh, hujan pelapukan, erosi, ledakan, dan sebagainya. Beberapa karakteristik atau sifat gejala alam abiotik seperti yang pertama, wujud. Kedua, bentuk. 3, warna. 4, ukuran. 5, bau. 6, rasa. Dan 7, tekstur. Untuk wujud, benda abiotik dapat dibedakan wujudnya, yaitu ada yang berwujud padat, cair, dan juga gas. Wujud zat dipengaruhi oleh suhu. Perubahan wujud merupakan contoh gejala alam kejadian pada objek abiotik. Yang kedua, bentuk. Semua benda abiotik mempunyai bentuk yang dapat kamu gunakan sebagai cara mengenali benda tersebut, sehingga kita dapat membedakan benda satu dengan yang lain. Yang ketiga, warna. Gejala alam abiotik dapat diamati karakteristik warnanya. Misalnya tanah, ada yang berwarna merah, coklat, dan hitam. Kemudian, ukuran. Benda abiotik mempunyai ukuran yang dapat diukur, diamati, dan dibandingkan dengan benda lain. Ukurannya berupa panjang, berat, suhu, dan sebagainya. Bau. Gejala alam abiotik dapat dicirikan berdasarkan baunya. Dari baunya, kita dapat mengetahui zat belerang, amonia, dan yang lain. Kemudian yang keenam, rasa. Beberapa benda abiotik dapat diketahui berdasarkan rasanya. Dan yang terakhir adalah tekstur. Tekstur merupakan halus kasarnya permukaan suatu benda. Karakteristik benda abiotik dapat dikenali dari teksturnya tanpa harus membuka mata. Kita langsung dapat membedakan antara pasir dan tepung dari teksturnya. Berdasarkan peralatan yang digunakan untuk mengamati gejala alam atau abiotik, antara lain 1. Teropong, 2. Kamera, 3. Berbagai alat ukur, 4. Lup, 5. Mikroskop, 6. pH meter, dan yang terakhir adalah kompas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.